Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita tinggi, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Percaya kasih dan kebaikannya itu yang terus menyertai kehidupan kita selamanya, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini Engkau tetap menyertai kami, Engkau menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu ketika kami membuka mata kami dan kami melihat karya-Mu yang nyata dan sempurna terjadi dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan kami rindu datang memuji menyembah-Mu sebagai rasa syukur kami kepadamu, sebagai rasa cinta kami kepadamu. Dan selamanya kami mau tetap percaya Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Engkau memberkati doa malam kami hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima sukacita semangat yang baru daripadamu saja. Hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Mari sama-sama kita nyanyikan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Katakan siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
kami bawa kepadamu Tuhan. Hati yang menyembah karena bersyukur buat kasih-Mu. Hati yang menyembah karena bersyukur Engkau sudah memilih setiap kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Oh, tiada yang seperti Kau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu lebih dari segalanya, lebih tinggi dan lebih luas dari apapun. Kami merasakan kasih-Mu. Oh, kami merasakan cinta-Mu yang begitu dalam atas hidup kami. Tiada layak-Mu, tiada layak-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, selamat-Mu Tuhan. Semuanya karena-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami selamanya. Tiada yang melebihi kasih-Mu dalam hidup kami. Tiada seorang pun seperti-Mu sanggup mengasihi kami, menerima kami jadi milik-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami yang tak layak ini Engkau layakkan menjadi milik-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Engkau yang mau bersyukur, mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita di hadapan dengan hati yang penuh syukur di hadapan-Mu. Kami tak mampu membalas cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu Yesus. Kami tak mampu membalas segala yang Kau beri dalam hidup kami. Hanya pujian, hanya hidup
yang menyembah-Mu, yang kami persembahkan. Kadalambo, naralayambo, barala siki, naralayambo. Barala-baralamu, kasih-Mu yang membuat kami kagum, kasih-Mu yang membuat kami terpesona Tuhan. Tiada seperti-Mu, kabaralambu, narala-barala-barala-baralamu. Tiada barala. Mari malam hari ini kita mau menyatakan cinta kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah memilih setiap kami, mengangkat kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap menjadi tempat pengharapan bagi kami. Engkau menjadi tempat jawaban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Untuk kami boleh menerima keselamatan. Bahkan kami boleh menerima pertolongan dari-Mu ya Tuhan. Ini hati kami kepada-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti
apa yang ku alami, namun ini yang kami percaya. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari dengan segenap hati ini, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sungguh hanya Engkau jawaban hidup kami. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
percaya kepadamu. Ya dalam Yesus aku percaya kuasa-Mu bekerja bagiku. Oralawaya syakaralabaralaba. Oralawaya syakaralabaralabaralabaralabar. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Mari tetap percaya kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita tahu Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang percaya, angkatlah kedua tanganmu. Mari nyatakan kepada Tuhan bahwa hatiku percaya ya Tuhan. Hidup kami mau percaya kepadamu. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Engkau Allah kami yang sanggup. Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang berkuasa. Aku percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Oh ya, aku percaya, aku percaya. Haleluya. Oh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Oralawaya syakaralabaralabaralabar. Mari terus nyatakan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengajak setiap kita taruh kedua tangan di dada Bapak Ibu Saudaraku. Ini hati kami percaya Tuhan. Ini hati kami percaya Tuhan. Ini hidup kami percaya kepada Tuhan. Kalau seringkali kami tidak percaya kepada Tuhan, ampuni setiap kami ya Tuhan. Tapi mulai malam ini, hari ini sampai selama-lamanya, kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Oralawaya syakaralabaralabaralabaralabar. Oralawaya syakaralabaralabaralabaralabar. Oralawaya syakaralabaralabaralabar. Oralawarabaralabaralabar. Oralawaya syakaralabaralabar. Oralawaralabaralabar. Oralawaya syakaralabaralabaralabar. Oralawaralabaralabaralabar. Hati kami mau percaya kepada Tuhan. Oralawaya syakaralabaralabar. Oralamaya syakaralabaralabar. Sebab kami tahu saat kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib itu bagi setiap kami. Bahkan Engkau menopang dan memberikan kami kekuatan, bahkan sukacita yang baru bagi setiap kami. Mari Engkau yang mau percaya, angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin. Mari nyatakan dengan segenap hati. Hanya Engkaulah hidupku.
yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Mari dengan segenap hati. Dan tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Katakan itu yang kau sediakan. Itu yang kau sediakan bagiku. Semua ini yang kami percaya. Itu yang kau sediakan bagiku. Ya ku percaya. Tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh benar Engkau jawaban dalam hidup kami, sebab Engkau sumber sukacita, sumber pertolongan, bahkan sumber kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Datanglah kebaktian dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan
Kita mau bersyukur sebab penyertaan Tuhan sempurna. Boleh lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Dia Immanuel, Dia yang selalu menyertai, membimbing dan menuntun hidup kita. Amin. Kau yang percaya, mari sama-sama kita nyatakan. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita. Tak pernah sedetik pun terlelah, Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Mari lambaikan tangan kita percaya, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Percaya kemenangannya dicurahkan, amin. Selamanya kami mau percaya penyertaan sempurna. Mari sama-sama kita berkata, Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita. Tak pernah sedetik pun terlelah, Dia yang setia, amin, memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Semua kita berkata, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Kau yang percaya lambaikan tangan kita katakan, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadi. Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia percaya menerima kemenangan, beriku kemenangan. Selamanya kami menerima kemenangan, tuntunan dan kuasa dari-Mu Tuhan. Mari kau yang percaya angkat tangan kita, katakan Dia yang sanggup, Dia yang sanggup, amin. Sungguh Dia Allah kita yang sanggup. Sepakat katakan yes. Yes. Lebih lagi katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa. Mari sama-sama pujikan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Satu kali lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan malam hari ini. Percaya dengan kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita boleh dibangkitkan lebih lagi dan semakin percaya mengandalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama dengan sepenuh iman kita pada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Engkau yang percaya, kita berkata, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Satu kali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Angkat tangan kita katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Melalui pujian ini kita diingatkan, saudara-saudara,
Apakah Yesus menjadi prioritas pertama yang selalu kita andalkan ketika kita menghadapi situasi apapun? Atau mungkin kita lebih sering menjadikan Yesus prioritas terakhir ketika semua orang sudah tidak bisa diandalkan. Ketika kekuatan kita, kemampuan, harta kita sudah tidak bisa diandalkan, baru kita mengandalkan Tuhan. Melalui pujian ini kita diingatkan, Tuhan menjadi prioritas pertama ketika kita menghadapi apapun juga. Tuhanlah prioritas pertama yang selalu kita andalkan dalam hidup ini. Engkau yang sepakat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebagai janji kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita dan nyatakan dengan sepenuh hati kita di hadapannya. Hanya Yesus dan hanya Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, orang terdekat kami, keluarga kami, kerabat kami. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Ini pengakuan kami padamu. Yesus, hanya Kau yang ku lebih dari siapapun. Hanya Yesus satu-satunya. Juga Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andal selain Kau sendiri. Yesus, mari lebih lagi angkat tangan kita. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Belum, katakan siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan katakan tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, tiada lain yang ku andalkan katakan Yesus. Yesus yang percaya berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Iralabataka ramaya syukaralabalaba. Sungguh kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami percaya kehadiran setiap kami malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Setiap kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berfirman bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjamah hidup kami. Dan kami percaya setiap kami akan pulang membawa sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuliakan-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami perlu firman-Mu dalam hidup ini. Karena kami tahu firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk, selamat malam, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka dan membaca kitab Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat yang ke-11, sampai dengan ayat yang ke-17. Satu kisah yang sangat terkenal, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah seringkali membacanya, tapi saya berharap malam hari ini
firman Tuhan boleh memberkati kita dan memberikan kekuatan bahkan menjadi jawaban dalam hidup kita. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Di dalam kisah ini saya ingin memberi judul, belas kasihan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Siapa percaya malam hari ini belas kasihan Yesus bisa mengubah duka cita dan sukacita dalam kehidupan kita? Boleh tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Bila kita memperhatikan di dalam kisah ini, kita akan menemukan di dalamnya ada dua rombongan besar. Kenapa saya sebut rombongan? Karena kedua-duanya diikuti oleh orang banyak. Rombongan yang pertama adalah rombongan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Bila pada hari itu kita diberi kesempatan berada dalam rombongan tersebut, kita akan melihat, kita akan menyaksikan, dan kita juga mendengar orang-orang yang menyertai Yesus adalah orang-orang yang bergembira. Mereka bersorak-sorai, kita bisa melihat mereka menyanyi, karena orang-orang yang menyertai Yesus pada hari itu adalah orang-orang yang sudah ditolong oleh Yesus. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya rombongan yang pertama ini saya beri nama rombongan sukacita. Rombongan yang kedua adalah rombongan yang dipimpin oleh seorang ibu yang sudah janda. Bila hari itu kita diberi kesempatan berada dalam rombongan tersebut, kita tidak akan melihat orang yang menyanyi. Kita tidak melihat orang yang bersorak-sorai, apalagi bergembira. Yang kita lihat, yang kita saksikan adalah orang-orang yang menangis. Orang-orang yang mengalami kesedihan, bahkan air mata mengalir dari mata mereka. Mengapa? Karena pada hari itu mereka bersama-sama mengantarkan seorang anak laki-laki yang mati, anak tunggal dari ibu yang sudah janda ke pemakaman. Itu sebabnya rombongan yang kedua ini saya beri nama rombongan duka cita. Pertanyaan saya malam hari ini, saudara ada di mana? Kalau saudara mengatakan, puji Tuhan Pak, hari-hari ini hari yang luar biasa, masalah saya diberi jalan keluar. Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup saya, pekerjaan saya diberkati. Berarti saudara berada di dalam rombongan sukacita. Tetapi kalau ada yang mengatakan hari yang berat Pak dalam hidup ini, masalah pergumulan penderitaan datang silih berganti dalam hidup saya. Ada banyak air mata yang mengalir Pak hari-hari ini, berarti saudara berada di dalam rombongan duka cita. Saya juga percaya malam hari ini, pada waktu kita masuk di dalam ruangan ini, kita bisa terpecah menjadi dua rombongan. Ada yang berada dalam rombongan sukacita, juga ada yang berada di dalam rombongan duka cita. Tetapi saya sungguh percaya setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan berdoa bersama-sama, dan kita akan pulang bukan lagi menjadi dua rombongan,
Saya percaya kita akan pulang menjadi satu rombongan, yaitu rombongan yang penuh dengan sukacita karena Tuhan telah melawat kita semua dan memberikan mujizatnya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sementara firman Tuhan disampaikan, terus buka hati, biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita akan masuk lebih jauh. Masalah apa yang sebenarnya sedang dialami oleh ibu janda itu? Yang pertama dikatakan suaminya mati. Karena suaminya mati, dia kemudian statusnya berubah menjadi seorang ibu janda. Maafkan saya kalau ada yang hadir malam hari ini, mungkin ada seorang ibu atau ada ibu-ibu yang lain yang sudah menjadi janda. Ini kisah yang sesungguhnya. Saya percaya kesedihan yang paling berat adalah ketika seseorang ditinggal mati oleh orang yang dikasihi dalam hidupnya. Itu sebabnya dipakai istilah duka cita. Duka cita itu adalah kesedihan yang begitu mendalam. Jadi saya percaya hari itu ibu ini mengalami kesedihan, mengalami beban yang begitu menyedihkan karena suaminya mati. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, lebih berat mana ya Pak ya, ditinggal mati pasangan hidup atau ditinggal mati oleh anak? Ya sama dong, kedua-duanya pasti berat. Karena baik pasangan hidup maupun anak adalah orang-orang yang kita kasih. Saya percaya ketika kita ditinggal mati oleh orang yang kita kasih, seumur hidup kita nggak bisa lupa. Tidak hanya janda ini mengalami kesedihan karena ditinggal mati suaminya, jangan-jangan pada hari itu dia tidak bekerja. Begitu ditinggal mati, dia harus membanting tulang untuk menghidupi dirinya dan menghidupi anak tunggal laki-lakinya. Tetapi yang luar biasa, katanya kalau seorang ibu ditinggal mati suaminya, katanya bisa lebih kuat dan bisa tahan lama. Lebih kuatnya katanya nggak gampang sakit-sakitan, dan lebih tahan lama katanya nggak gampang kawin lagi. Tepuk tangan bagi ibu-ibu yang luar biasa. Wah, tepuk tangannya keras ya, luar biasa ya. Tetapi bagi laki-laki, katanya kalau ditinggal mati oleh istrinya, bisa nggak kuat dan bisa nggak tahan lama. Nggak kuatnya katanya gampang sakit-sakitan, katanya ya, terus kemudian nggak tahan, gampang kawin lagi, saudara. Jadi hari itu ibu ini mengalami kesedihan karena ditinggal mati oleh suaminya. Jelas ibu ini berat, ditinggal mati karena di luar sana pun ada istilah namanya garwo. Garwo itu sigarani nyawa. Katanya suami istri itu bagaikan sigarani nyawa. Jadi kalau satu tidak ada atau meninggal, katanya seolah-olah separuh jiwanya pergi. Saudara pernah mendengar lagu itu? Sebetulnya lagu itu lebih cocok dinyanyikan kalau pasangan hidupnya meninggal. Tetapi sayangnya lagu itu dinyanyikan, ternyata pasangan hidupnya kemudian kawin lagi, saudara. Ketika ibu ini berusaha bangkit dari beban kesedihan, dia terus mencoba menguatkan dirinya dan menghibur dirinya. Belum lagi dia bangkit dari kehidupan, belum lagi dia berhasil untuk menghibur dirinya. Tiba-tiba masalah yang kedua muncul dalam hidupnya, yaitu anak laki-laki tunggalnya turut mati. Anak satu-satunya turut mati. Betapa sedihnya, betapa beratnya hidup ibu ini, karena sesungguhnya masa depannya tergantung kepada anaknya, nggak ada anak yang lain. Anaknya cuma satu. Dan sekarang anak laki-laki tunggal ini turut mati juga. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini memang kadang-kadang lucu. Kalau nggak ada masalah biasanya sepi. Tapi nggak jarang begitu ada masalah, tiba-tiba bisa datang rombongan, saudara. Kadang yang satu belum selesai, bisa muncul yang lain. Bahkan masalah yang berikutnya bisa lebih berat daripada masalah yang pertama. Pada waktu dia ditinggal mati oleh suaminya begitu berat, sekarang ditinggal mati anak laki-laki tunggalnya
keadaan jauh lebih berat. Saya mencoba untuk membandingkan keadaan ibu ini dengan mama saya. Saya dilahirkan 5 bersaudara, semua laki-laki. Orang Jawa bilang kalau 5 bersaudara semua laki-laki disebut dengan Pendawa Limo. Kalau perempuan katanya Pendiwi 5, oh enggak ada ya. Kakak saya yang pertama meninggal di usia 20 tahun karena kecelakaan. Kemudian saya anak kedua. Anak ketiga atau adik saya ketika usia 4 bulan dia meninggal karena kelainan pencernaan. Kemudian lahirlah anak yang keempat laki-laki dan anak yang kelima juga laki-laki. Jadi kami ini tinggal 3 bersaudara. Kakak saya yang tertua, yang pertama meninggal di usia 20 tahun karena mengalami kecelakaan. Kejadian ini sudah cukup lama di tahun 1984. 30 tahun, kurang lebih 30 tahun sekian yang lampau. Saya masih ingat hari itu, hari Sabtu. Kakak saya sekolah di SMA Negeri 9 dan saya sekolah di SMA IMKA di Jalan Kombes Pol M. Duriat, Surabaya. Pagi itu kakak saya berangkat dibonceng oleh temannya menuju sekolah dan saya jalan kaki karena memang tidak terlalu jauh. Saya pergi ke sekolah. Siang hari saya pulang sekolah, kakak saya belum pulang. Kemudian sore saya pergi ibadah kaum muda, dia pun juga belum pulang, sampai akhirnya malam saya pulang ke rumah. Ternyata mama saya tidak ada di rumah, tinggal 2 adik kecil saya, karena kami beda cukup jauh. Kemudian tetangga mengatakan, tadi mamamu dapat susulan, kakakmu mengalami kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit Karangmenjangan. Kemudian saya dibonceng oleh salah satu tetangga dan diantar ke Karangmenjangan. Sampai di sana saya melihat kakak saya terus berteriak-teriak, meronta-ronta kesakitan sambil memegangi belakang kepalanya dan saya lihat berdarah di mana-mana. Ternyata Sabtu siang itu kakak saya pulang sekolah, dia enggak pulang. Dia pergi bersama-sama dengan teman-temannya menuju Pacet yang sangat terkenal dengan permandian air panasnya itu. Dan kemudian pulang, mereka lewat jalan Tanggul Angin yang sekarang terkenal dengan wisata lumpurnya. Kakak saya posisi di bonceng, kemudian biasa kalau sudah rombongan ya mungkin ya agak cukup kenceng jalannya. Tiba-tiba dari sebuah gang kecil, muncul seorang bapak memboncengkan anaknya yang berusia 2 tahun. Begitu mendadaknya, kakak saya dengan temannya gak sempat menghindar, kemudian terjadi tabrakan yang hebat. Bersyukur bapak dan anak yang usia 2 tahun ini tersungkur tapi tidak mengalami luka yang berarti. Tetapi celaka bagi kakak saya, dia jatuh terpelanting dan kemudian kepala bagian belakang menghantam aspal. Dia mengalami pendarahan yang hebat. Dia muntah darah di tempat, keluar darah dari hidung dan telinga. Teman-temannya panik kemudian dibawa masuk ke puskesmas di Tanggul Angin. Karena peralatan yang tidak memadai, mereka menyewa sebuah kol dan dibawa ke Karangmenjangan. Dan ketika saya sampai di situ, saya memang melihat kakak saya cukup berdarah-darah. Dia kesakitan, teriak-teriak, terus memegangi bagian kepalanya. Mama saya kebingungan, mama saya juga membawa minyak angin, kemudian dia tanya, bagaimana yang sakit? Gak bisa jawab, cuma teriak-teriak, pegang kepala bagian belakang. Mama saya terus mengoleskan minyak angin tersebut. Tidak lama kemudian dokter mendatangi kami dan berkata, kami akan segera memberikan obat penenang, kalau diteruskan pendarahan bisa semakin meluas. Akhirnya disuntikkan obat penenang, kakak saya tertidur. Saya melihat kondisi mama saya dan saya juga kepikiran adik saya kecil 2 di rumah. Kemudian saya bilang sama mama saya, sudah mama tinggal aja. Biar aku jaga di sini. Kemudian mama saya pulang. Tidak lama kemudian dokter mendatangi saya lagi dan kemudian menyodorkan
sebuah formulir pernyataan untuk operasi bedah kepala. Dokter mengatakan, coba kamu baca sebentar, kamu tanda tangani, ini adalah operasi bedah kepala. Kalau nggak segera dilakukan, saya khawatir nyawanya tidak tertolong, bisa lewat. Begitu saya terima formulir tersebut, saya mencoba membaca, betapa kagetnya saya, ternyata di dalamnya sudah tertera biaya yang harus dibayar. Begitu saya melihat biaya yang begitu besar, spontan saya mengatakan, dok, jangan dioperasi dok, saya nggak mungkin bisa membayar. Oh nggak mungkin, kalau nggak segera dioperasi kakakmu pasti lewat. Ini pendarahnya begitu hebat. Sudah saya kasih kamu waktu 10-15 menit, kamu boleh berpikir, kamu boleh menghubungi siapapun untuk minta tolong, mungkin ada saudara dan semuanya. Kemudian saya mondar-mandir, formulir saya bawa, saya baca, saya bawa, saya mondar-mandir, saya bingung. 15 menit sudah, kemudian saya kembali dan dokter mengatakan, bagaimana? Sudah dok, nggak usah dioperasi dok. Saya nggak mungkin bisa membayar. Sudah pasti? Sudah dok. Saya nggak punya uang untuk membayar dok. Orang tua kamu di mana? Mama saya sudah pulang dok. Lah papa kamu? Tolong dok jangan tanya papa saya. Papa saya kadang pulang, kadang tidak. Ya sudah, kalau memang keputusannya seperti itu, saya nggak bisa kasih jaminan apa-apa. Dan benar saudara, 2:30 pagi kakak saya meninggal. Begitu meninggal, saya menjerit-jerit dengan histeris, merasa bersalah saya hari itu. Suster mengatakan, tolong jangan menangis di kamar ya, ini ada 35 pasien, kamu boleh keluar nangis di depan. Tolong saya sus, kalau sudah begini apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mengerti sus, tolong saya dibantu. Ya saya juga minta maaf, kata suster. Kamu harus segera melunasi biaya rumah sakit, obat dan dokter. Saya nggak punya uang sus. Kalau saya nggak bisa bayar, maafkan dek, kalau kamu nggak bisa bayar, terpaksa jenazah kakak kamu tidak akan pernah sampai di kamar jenazah. Kami akan letakkan di belakang kamar sebuah lorong kecil di belakang situ. Saya menangis lagi menjerit-jerit. Tolonglah saya sus. Nggak bisa dek, ini peraturan rumah sakit. Kamu boleh nangis di luar. Saya keluar dari kamar. Kemudian saya duduk di teras kamar tersebut, di luar kamar, saya menangis sejadi-jadinya. Begitu lama, saya bingung mau diapain. Kurang lebih 3:30 saya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Kirimkan penolong untuk menolong saya tidak mengerti ini jenazah mau saya apakan hari ini. Tolonglah saya Tuhan, kirimkanlah penolong untuk saya. Tidak lama saudara, keajaiban terjadi. Tiba-tiba berdiri di depan saya sepasang suami istri muda. Tiba-tiba dia menepuk pundak saya dan berkata, ada apa dik? Kenapa kamu menangis? Coba kamu berdiri, keadaan cukup gelap. Saya tertunduk, gak sempat lihat wajahnya dan saya cerita semua permasalahannya. Dan dia berkata, sudah dik jangan menangis. Kamu boleh masuk, katakan kepada suster itu, seluruh biaya saya yang bayar. Dan kamu boleh bawa jenazah kakak kamu ke kamar mayat. Kemudian saya masuk, saya bilang, sus ada orang mau bayarin saya sus. Ah nggak mungkin ya, pagi-pagi seperti ini, itu sus orangnya di depan. Oh ya sudah kalau begitu, kamu boleh bawa jenazah kakak kamu sekarang ke kamar mayat. Dan akhirnya pagi itu saya dorong kereta jenazah dari kamar biasa menuju kamar jenazah. Dan saudara tahu pagi itu saya mendorong sendirian.
tidak ada yang menemani, bahkan petugas rumah sakit satu pun tidak ada. Maafkan saya, mungkin karena saya orang miskin yang tidak bisa memberi apa-apa. Dalam keadaan kalut, stres, dan bingung, lorong-lorong yang cukup gelap, saya tidak tahu arahnya kemana. Saya terus dorong, 3:30 kurang lebih dari kamar biasa, dan saya sampai di kamar jenazah, kurang lebih 5:30 pagi. Kereta jenazah saya dorong masuk ke dalam kamar mayat tersebut, saya lari keluar, saya nggak ngerti saya apakan jenazah kakak saya ini. Kemudian saya pukul-pukul tembok kamar jenazah. Saya berteriak-teriak histeris, Tuhan tolonglah saya. Tidak lama kemudian ada yang menepuk pundak saya dari belakang. Begitu saya menoleh, ternyata sepasang suami istri muda itu ada di belakang saya. Kemudian dia menyerahkan sebuah tas kresek kecil warna putih dan dia berkata, "Dik, sudah kami bayar lunas semua. Kwitansi lunas ada di dalamnya dan sisa obat juga ada di situ. Kalau kamu tidak perlu obatnya, kamu bisa refund ke rumah sakit untuk dapat pengembalian." Kemudian saya terima sambil tertunduk, saya mencoba memeriksa isinya. Tiba-tiba saya tersadarkan, siapa orang ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Begitu saya melihat ke sana kemari, sudah nggak ada, sudah. Dia sudah hilang dari hadapan saya. Dan saya mencoba masuk ke kamar jenazah, dia juga tidak ada. Saya coba cari di lorong-lorong dekat-dekat kamar jenazah, juga saya nggak menemukan. Saya ini bukan orang yang gampang lupa wajahnya orang, tetapi sampai hari ini saya berusaha mengingatnya, tetapi saya nggak pernah ingat. Izinkan saya mengatakan, dia adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong saya. Kemudian saya kembali ke kamar jenazah, saya pukul-pukul lagi tembok kamar jenazah, dan saya terus menangis dan berkata, Tuhan, nggak ada biaya untuk pemakaman. Saya harus cari di mana? Tiba-tiba ada seseorang yang merangkul dari belakang. Saya kaget, begitu saya noleh, ternyata saya cukup mengenal orang itu adalah salah satu teman kakak saya. Dan kemudian dia mengatakan, Jayadi, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti bingung untuk biaya pemakaman. Iya, saya bilang. Coba tak uruskan jasa harjanya ya. Aku akan pergi ke Tanggul Angin, ke Porong. Kamu berdoa ya. Tidak gampang, kadang waktunya juga agak lama, tapi coba kamu berdoa di sini, aku segera ngurus, siapa tahu sebelum hari pemakaman uang jasa raja bisa keluar. Kemudian dia berangkat. Saya rencanakan pemakaman 4 hari. Hari pertama dia nggak nongol. Saya sudah kebingungan. Hari kedua juga nggak nongol. Kemudian malam ketiga saya sudah bingung sekali karena besok harus dimakamkan. Dan luar biasa jam 8 malam dia datang. Saya lihat dari jauh wajahnya senyum, timbul harapan dalam hati saya. Wah, rasanya uang jasa raja bisa keluar ini. Begitu dia masuk, dia merangkul saya dan dia berkata, puji Tuhan, karena kamu sudah berdoa dan kita berusaha, uang jasa raja sudah keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Dia bilang uang jasa raja itu 1 juta dipotong pajak 20% dan kita menerima 800.000. Saya senang luar biasa. Saya mencoba berhitung. Saya sudah mengurus tanah pemakaman di Kembang Kuning. Kemudian saya sudah pergi ke Peti Mati Aryo pada hari itu. Saya berhitung ada sisa rasanya cukup untuk biaya rumah sakit dan kamar mayat. Kemudian esok hari dimakamkan, singkat cerita pemakaman sudah selesai jam 10. Tamu-tamu, mereka yang melayat sudah pada pulang, berangsur-angsur keadaan menjadi sepi. Tetapi pada pagi hari itu mama saya tidak mau diajak pulang. Saya coba merayu, tetap gak mau pulang, malah kemudian lari-lari mengitari Kembang Kuning. Saya coba terus merayu, ayolah mau pulang, tetap gak mau pulang, sampai akhirnya berhasil kami bujuk untuk dibawa pulang sekitar jam 6 malam, saudara.
Dan terus memanggil-manggil nama kakak saya, kamu kok nggak pulang-pulang, kamu di mana? Dan dia berteriak-teriak, kalau ada yang berani ngomong, anakku mati, awas ya, katanya. Akhirnya sampai di rumah bukan berarti semuanya sudah selesai. Mama saya tiap hari terus memanggil-manggil nama kakak saya. Pada hari itu kami kontrak di sebuah rumah di Jalan Wonorejo Gang 2. Kami kontrak di sana kurang lebih 19 tahun. Kami kontrak bukan di Jalan Raya Wonorejo Gang 2-nya, tetapi masuk sebuah gang kecil. Gang kecil itu sepeda motor tidak boleh dinaiki. Dan gang kecil itu namanya Jalan Wonorejo Gang 2, Gang Gomuk. Kenapa diberi nama Gang Gomuk? Karena di situ ada orang sakti yang katanya namanya Mbah Gomuk. Di tengah-tengah gang kecil itu ada pohon beringin dan orang itu katanya sebagai pertapa sakti dan meninggal di situ dan dimakamkan di dekat beringin itu. Dan sampai hari ini tempat itu masih disembayangi. Rumah yang kami kontrak ada teras kecil di depan, ada tiang kayu yang menyangga plafonnya. Mama saya sangat hafal, kalau kakak saya pulang sekitar jam 1 siang, setiap hari antara jam 12, jam 1 siang mama saya selalu keluar dan dia memegang tiang kayu itu dan terus berkata, enggak lama lagi anakku pulang. Gang kecil ini adalah gang tembusan menuju Wonorejo Gang 3 dan banyak anak pulang sekolah lewat di situ. Dan kalau ada anak sekolah SMA pakai seragam putih abu-abu lewat di depan rumah kami, laki-laki, tidak jarang mama saya turun kemudian mengejar anak itu. Dan kalau anak itu tertangkap, dia rangkul, dia ciumi, dan dia berkata, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Akibatnya, gang di depan rumah kami sejak hari itu menjadi sepi, tidak ada anak SMA laki-laki yang berani lewat di situ. Dan tersiar rumor yang mengatakan, jangan lewat di Gang Gomuk, di situ ada seorang tante girang dan tante gila katanya. Berbulan-bulan mama saya berperilaku seperti itu. Betapa sedihnya kami. Gak bisa tidur, gak mau makan. Tiap siang menunggui, berteriak-teriak. Tapi kami bersyukur punya tetangga-tetangga yang baik, yang silih berganti datang ke rumah kami untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mama saya. Dan saya masih ingat kalimat-kalimat yang diucapkan, salah satunya berkata, ayo mah yang tabah mah, yang kuat mah, jangan kayak gini terus mah. Lihat mah, memang mama sedih kehilangan seorang anak, tapi mama masih punya 3 anak yang lain, saya dengan 2 adik kecil saya. Mereka butuh masa depan. Masa depannya tergantung oleh mama. Kalau mama seperti ini bagaimana nasib mereka? Ayo yang kuat mah. Puji Tuhan saudara, berbulan-bulan mama saya dihibur, diberi semangat dan puji Tuhan akhirnya mama saya menjadi pulih kembali. Saya ingin membandingkan keadaan mama saya dengan ibu janda ini. Mama saya kehilangan kakak saya, tapi masih punya 3 anak yang lain. Ibu janda ini anaknya cuma 1, mati saudara. Mama saya masih punya suami, meskipun ada, kadang tidak ada. Tetapi ibu ini sudah tidak punya suami karena mati. Keadaan mama saya mungkin jauh lebih baik, tetapi ketika mengalami beban kesedihan seperti itu, maafkan saya, hampir gila. Saya nggak pernah membayangkan keadaan ibu janda ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tidak hanya janda ini kehilangan suaminya, tidak hanya kehilangan anak laki-laki tunggalnya. Dia mengalami masalah yang ketiga. Tiba-tiba pada hari itu, ibu janda ini jatuh miskin. Ternyata ada adat dan peraturan orang-orang Yahudi yang mengatakan, kalau ada seorang ayah, seorang suami yang mati, maka harta warisan akan diwariskan kepada anak laki-lakinya, bukan kepada istrinya. Dan ternyata di bawahnya ada catatan kecil yang mengatakan, jikalau anak laki-laki itu anak tunggal dan turut mati juga,
Maka harta warisan yang pernah diperoleh dari ayahnya tidak diserahkan kepada ibunya, tetapi harus dikembalikan kepada keluarga besar dari pihak ayahnya. Jadi pada hari itu ketika ayahnya mati, anak laki-laki dapat warisan, tetapi ketika dia mati harus dikembalikan kepada keluarga besar ayahnya. Dengan kata lain, ibu ini gak dapat apa-apa. Wah, begitu berat hidupnya. Sudah suaminya mati, anak satu-satunya mati, hari itu dia jatuh miskin. Lengkap sudah penderitaannya, lengkap sudah beban hidupnya. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah yang lain juga belum selesai, masalah yang berikutnya sudah datang dalam kehidupannya seperti pepatah mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga. Digigit anjing, anjingnya anjing gila, saudara. Apakah ada di antara saudara yang malam hari ini mengalami hal yang sama? Saya ingin memberitahu, kalau Tuhan bisa menolong ibu ini, saya percaya Tuhan yang sama bernama Yesus juga sanggup menolong kita. Itu sebabnya taruh imanmu kepada Tuhan. Tadi saya berdoa, pasti kita nggak kebetulan hadir malam hari ini. Percaya kalau kita hadir, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Kita lanjutkan di bagian yang terakhir. Apa yang terjadi saat rombongan Yesus berjumpa dengan rombongan ibu janda ini? Yang pertama dituliskan ketika Tuhan melihat janda itu. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi saya percaya hari ini Tuhan juga melihat kita. Saya percaya Tuhan memperhatikan setiap kita. Tidak hanya Dia melihat dan memperhatikan, saya percaya Dia siap juga untuk menolong kita, saudara. Dia bisa merasakan keadaan kita pada hari ini. Apapun yang kita alami, percayalah, mata Tuhan melihat itu semua dalam kehidupan kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Buktinya kita hadir malam hari ini. Dan saya percaya, mata Tuhan melihat kita dan siap-siap melimpahkan kekuatannya di dalam kehidupan kita semua. Ya, boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita berbicara soal belas kasihan, Yesus kita ini jagonya belas kasihan. Dan setiap kali kita melihat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, di dalam kitab Injil dituliskan, maka mujizat pertolongan dan kuasanya dinyatakan di situ. Jadi saya percaya malam hari ini sedikit belas kasihan Yesus, sedikit saja, bila diberikan kepada kita, maka saya percaya mujizat pertolongan dan kuasanya juga dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Ayo malam hari ini kita minta belas kasihannya. Saya mau tanya, siapa yang butuh belas kasihan Tuhan malam hari ini? Setiap kita. Mungkin ada masalah dalam pekerjaanmu, usaha dan pekerjaan keuanganmu, atau mungkin kau sakit malam ini, mengalami masalah dalam rumah tangga, apapun masalahnya. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Dan sungguh saya percaya, belas kasihan Tuhan bisa menolong kita. Perhatikan baik-baik ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, anak muda yang mati ini pun dibangkitkan dari kematian. Seringkali saya mengatakan perkara yang paling sukar pun Dia mampu mengerjakan. Orang mati dibangkitkan dari kematian. Itu sebabnya saya percaya malam hari ini setiap masalah yang kita hadapi tidak ada yang sukar bagi Dia. Dia pasti sanggup menolong kita. Mari kita minta belas kasihan Tuhan malam hari ini. Dan yang ketiga, Yesus berkata kepada ibu janda ini, "Ibu, jangan menangis. Simpan air matamu. Percayalah, aku bisa menolongmu. Aku mengerti segala penderitaanmu. Janganlah menangis. Percaya duka citamu akan aku ubah menjadi sukacita." Malam ini saudara, adakah tangisan, kesedihan dalam hidupmu karena masalah, penderitaan dan pergumulan hidup?
Tuhan berkata kepada setiap kita malam ini, jangan menangis. Jangankan penderitaan dan masalah, dia bisa menolong dan menanggungnya. Dosa yang begitu besar yang kita lakukan, dia juga menanggungnya di kayu salib. Urusan dosa dia bisa menyelesaikan. Urusan keselamatan dia bisa menganugerahkannya kepada kita. Maka saya percaya urusan masalah, pergumulan hidup, bagi Tuhan, tidak ada yang sukar, dia bisa menolong kita. Boleh tepuk tangan bagi dia, saudara. Kemudian perjalanan Yesus menghampiri usungan anak muda yang mati itu. Ketika dia mau menjamah usungan itu, ada kisah yang menarik sebetulnya yang tidak dituliskan di dalamnya. Tiba-tiba murid-murid ini berteriak-teriak dan berkata, "Guru, jangan disentuh. Jangan menyentuh usungan orang mati itu, Guru." Kenapa para murid mengatakan demikian? Karena adat Yahudi mengatakan kalau ada orang hidup menyentuh usungan orang mati, dia berubah menjadi najis. Dia bisa dikucilkan, dia bisa diolok-olok, dan sebagainya. Tetapi perhatikan baik-baik, yang menyentuh ini bukan orang biasa. Yang menyentuh ini adalah orang kudus, bahkan Yesus kita adalah Maha Kudus. Orang yang Maha Kudus ini menyentuh barang yang najis, berubah menjadi kudus. Orang yang Maha Kudus ini menyentuh orang yang mati, berubah menjadi kehidupan. Izinkan malam hari ini, tangan Yesus yang ajaib, menyentuh kehidupan kita dengan belas kasihannya. Saudara yang merasakan mungkin pekerjaanmu setengah mati, bahkan mungkin sudah hampir mati, saya percaya sentuhan tangan Tuhan dengan belas kasihannya bisa memulihkan pekerjaan dan usahamu. Izinkan tangan Tuhan dengan belas kasihannya menyentuh rumah tanggamu. Dan saya percaya malam ini akan terjadi pemulihan dalam rumah tangga kita. Izinkan tangan Tuhan dengan belas kasihannya menyentuh kehidupan kita. Mungkin sakit malam ini, percayalah. Sentuhan tangan Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan yang terakhir dikatakan, awalnya mereka ini takut kepada adat Yahudi. Makanya mereka berkata, jangan disentuh usungan orang mati itu Tuhan. Engkau bisa berubah menjadi najis. Tetapi pada akhirnya mereka mempercayai, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita lihat bersama, akhirnya lawatan terjadi, anak muda yang mati itu dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara, tidak jarang, mungkin kita sudah aktif beribadah di dalam gereja ini. Kita mungkin sudah banyak berdoa, tetapi tidak jarang mujizat pertolongan Tuhan mungkin gak dinyatakan dalam hidup kita. Jangan-jangan kita masih menyembah dua ilah. Jangan-jangan kita masih mempercayai sesuatu yang lain. Saya bukan melawan atau menentang adat istiadat dan budaya atau kebiasaan, tetapi kita harus cek adat istiadat, budaya, kebiasaan. Jangan sampai kemudian bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sampai kemudian bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan kita mempercayainya, jangan-jangan itu yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mama saya ini punya mama, kemudian punya mama lagi. Apa jenenge? Mbak Buyut wedok ya. Mbak Buyut saya ini orang Jawa Tengah asli. Orang Jawa kejawen kemudian menikah dengan orang Tionghoa dan lahirlah mbah saya. Mbak Buyut saya itu sewean pakai nginang. Lahirlah mbah saya sama kemudian pakai sewek juga nginang. Mbah saya kemudian menikah juga dengan orang Tionghoa asli dan lahirlah mama saya. Saya bersyukur mama saya tidak sewean dan tidak nginang yang jijik itu, saudara. Tetapi kejawennya masih ikut. Dari turun-temurun, wah aneh-aneh, kejawen. Saya masih ingat mama saya selalu berkata, lek gigimu atas coplok, buangan ke bawah. Supaya cepat tumbuh. Kalau yang bawah coplok, buangan di genteng. Tapi jok dur-dur, engkau nek mongot repot, katanya begitu. Itu peraturan dari mana? Itu klenik-klenik.
Kecil-kecil kita kadang percaya, jangan-jangan itu bisa menghalangi mujizat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau ketiban cecek nanti ada yang mati, loh macam-macam saudara ya. Kalau malam mimpi buruk, pagi-pagi sudah bangun, mama saya pergi ke pasar, beli kembang, kemudian kembang dibuang kemana? Nah, yang jawab itu pernah melakukan, iya betul perapatan saudara. Katanya buang sial. Dan masih banyak adat-adat yang lain yang sangat kadang-kadang gak masuk akal. Coba hari ini kita cek hidup kita, kalau kita masih percaya kelenik-kelenik, takhayul-takhayul, kebiasaan yang salah, kita bisa menyembah dua ilah. Sekali lagi saya bukan menentang dan melawan, tapi kalau itu enggak benar, jangan dilakukan. Yang benar teruskan, tidak ada masalah. Sangat berbahaya bagi kita. Itu sebabnya malam ini kita perlu cek kenapa mujizat enggak terjadi. Jangan-jangan bukan salahnya Tuhan, mungkin kesalahan kita. Dan saya percaya kalau kita hidup benar, kita percaya Tuhan 100%, beriman kepadanya sungguh-sungguh, percayalah, kuasa mujizat Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kuatkanlah Hatimu. Buka hati lebar-lebar. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Harapkan belas kasihan Tuhan bekerja pada hari ini. Minta belas kasihannya datang dalam kehidupan kita. Percaya sentuhan tangan kasih-Nya dengan belas kasihannya akan mendatangkan mujizat dan pertolongan dalam hidup kita. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan bersama-sama, Tuhan sanggup. Haleluya. Sanggup, Yes. tangannya takkan
mata karabaya sukara laba-laba. Kiralah mata karabaya sukara laba. Dengan tidak menunggu waktu lebih lama, saya ingin berdoa bagi saudara. Kita akan berdoa bersama-sama minta belas kasihan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, sedang mengalami beban yang berat, mengalami pergumulan, penderitaan, mengalami masalah dalam pekerjaan, keuangan dan ekonomi, atau mengalami masalah dalam rumah tangga, atau sedang sakit, atau ada masalah-masalah yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Minta belas kasihan Yesus datang dalam kehidupan kita. Percayalah sentuhan tangan kasih-Nya dengan belas kasihan-Nya bisa menolong kita. Tapi Pak, masalah yang dihadapi ibu janda itu berbeda dengan masalah kami. Benar. Tapi Tuhan yang disembah oleh ibu janda itu sama dengan Tuhan yang kita sembah malam hari ini. Dan Dia bernama Yesus, dan Yesus yang sama yang bisa menolong ibu janda itu. Percayalah, Yesus yang sama juga bisa menolong kita. Kalau ada di antara saudara yang mau didoakan, boleh angkat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya beri kesempatan saudara berdoa. Ceritakan setiap masalahmu di hadapan Tuhan. Percaya sampai hari ini Dia masih mendengar keluh kesah kita. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Dimanapun mereka berdiri dan mengangkat tangannya, hamba-Mu berdoa. Tolong ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa menjamah kami. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya bila hati-Mu tergerak oleh belas kasihan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Sekarang ya Tuhan, izinkan kami mohon. Tangan kasih-Mu dengan belas kasihan-Mu boleh menyentuh dan menjamah kami. Kalau orang mati pun bisa Kau bangkitkan, kami percaya apapun keadaan kami, Kau sanggup menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah dalam pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah keuanganmu, dipulihkan ekonomimu. Percaya segala kebutuhanmu dicukupkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang butuh pekerjaan yang baru, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau ada yang sakit malam ini, Tuhan jamah, kiranya tangan Tuhan menyembuhkan. Kuasa bilurnya menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah rumah tangga, kami berdoa Tuhan, biar malam hari ini Engkau memulihkannya. Segala pekerjaan iblis yang menghancurkan rumah tangga kami patahkan kuasa-Mu. Biar malam ini ada pemulihan, ada saling mengampuni, memaafkan. Tuhan berikan keharmonisan, kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangga kami. Dan mungkin ada doa-doa yang lain, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini, setiap kami akan pulang, bukan lagi terpecah menjadi dua rombongan. Kami menjadi satu rombongan. Kami sudah ditolong Tuhan. Dan kami akan pulang menjadi rombongan yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan sudah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sudah berdoa dan percaya, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik. Mari satu kali lagi kita tundukkan kepala, bersatu hati kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Buat firman yang sudah diberikan kepada kami. Firman yang menguatkan, firman yang memberkati setiap kami. Kami percaya biar melalui firman-Mu di malam hari ini, hati kami, hidup kami semakin percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu saat kami percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Engkau yang bekerja bagi setiap kami. Kuasa-Mu menolong setiap kami ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memberkati. Engkau selalu memberikan hikmat yang baru, bahkan kesehatan yang sempurna bagi hamba-Mu. Tuhan, di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan sukacita karena kami sungguh mengasihi Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, yang percaya akan kekuatan kita. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Berikan sorak-sorai bagi kita yang mengandalkan Yesus. Mari buka kedua tanganku di bawah pakaian namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.